Di video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai pengendalian vektor. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu vektor. Vektor merupakan arthropoda atau hewan yang berkuku-kuku atau berulas luas yang dapat membawa, memindahkan, serta menularkan penyakit kepada manusia. Nah, penyakit-penyakit yang dibawa oleh vektor ini dapat membahayakan kesehatan manusia dan yang lebih parahnya lagi dapat menyebabkan kematian. Untuk itu, pengendalian vektor ini sangat penting dan sangat perlu untuk dilakukan. Nah, pengendalian vektor sendiri merupakan segala tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menurunkan populasi vektor kepada tingkat yang paling rendah sehingga keberadaan vektor sendiri itu tidak dapat lagi memungkinkan untuk terjadinya penularan penyakit. Untuk itu, teman-teman saya akan menjelaskan apa saja pengendalian vektor yang dapat kita lakukan. Pengendalian vektor yang pertama itu dengan cara pengendalian secara fisik. Nah, pengendalian secara fisik itu meliputi beberapa upaya yang bertujuan untuk mengurangi populasi vektor dan mencegah kontak antara vektor dan manusia. Nah, contohnya itu yang pertama, modifikasi dan manipulasi lingkungan tempat perindukan dengan cara 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan menimbun barang-barang yang dapat menampung air untuk mencegah perkembangbiakannya nyamuk. Yang kedua, memasang kawat kasar pada ventilasi rumah untuk mencegah nyamuk masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, menggunakan kelambu. Yang keempat, memakai baju lengan panjang atau baju yang tertutup untuk mencegah terkena gigitan nyamuk. Yang kelima, menggunakan hewan sebagai umpan nyamuk atau cattle barrier untuk mengusir nyamuk. Berikutnya adalah pengendalian vektor secara biologi. Nah, pengendalian vektor secara biologi prinsipnya itu menggunakan organisme mangsa yang dapat memangsa atau memakan vektor sasaran sehingga dapat mengurangi populasi daripada vektor dan juga menurunkan potensi dari penularan penyakit. Nah, untuk beberapa vektor seperti nyamuk, kontrol biologis nyamuk sendiri sebagian besar berfokus pada peran ikan pemakan larva. Beberapa spesies yang paling sukses yang telah dikenalkan kepada berbagai negara adalah ada ikan nyamuk barat atau Gambusia affinis dan ikan guppy atau Poecilia reticulata. Selain itu, terdapat juga larva nyamuk Toxorynchites yang memangsa larva nyamuk lainnya yang dapat juga untuk mengurangi populasi daripada vektor. Lalu, yang berikutnya ada pengendalian vektor secara genetik. Nah, pengendalian vektor secara genetik atau dikenal juga dengan teknik rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik adalah upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki. Pada konteks pengendalian vektor, sebagian besar sampai saat ini berfokus pada konstruksi rekayasa untuk menekan kepadatan dari populasi nyamuk. Penerapan dari rekayasa genetik sendiri pada nyamuk diantaranya itu yang pertama adalah teknik pejantan mandul. Nah, teknik serangga mandul ini didasarkan pada pelepasan serangga jantan yang disterilkan biasanya dengan cara penyinaran radiasi untuk menekan populasi dari nyamuk vektor. Konsepnya adalah jantan mandul itu akan kawin dengan betina liar sehingga tidak menghasilkan keturunan. Yang kedua adalah teknologi nyamuk berwolbachia. Nah, Wolbachia merupakan salah satu genus bakteri yang hidup sebagai parasit pada hewan arthropoda dan secara alamiah dapat menular ke lebih dari setengah spesies dari serangga. Nah, Wolbachia sendiri ini mampu mengintervensi masa hidup nyamuk, mengganggu sistem reproduksi, dan menghambat replikasi dari virus dengue di dalam tubuh nyamuk. Sehingga dengan adanya bakteri Wolbachia pada nyamuk Aedes aegypti membuat nyamuk itu tidak bisa menyebarkan virus dengue. Lalu yang ketiga adalah penyebaran nyamuk dengan gen yang dominan mematikan. Nah, penyebaran nyamuk dengan gen yang dominan mematikan atau dikenal sebagai release of insect with dominant lethality
itu merupakan strategi yang bertujuan untuk mengurangi populasi vektor dengan menggunakan individu yang membawa gen transgenik yang menghasilkan efek letal dominan. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk mengendalikan populasi nyamuk pada stadium larva akhir dan kepompong. Lalu untuk mencegah juga kelangsungan dari hidup imago. Lalu yang terakhir adalah gen penyandi atau gen drive. Gen penyandi adalah konsep transgenik yang dirancang untuk mengendalikan populasi spesies target dengan cara menyebarkan sifat-sifat baru. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pengendalian legislatif. Untuk mencegah tersebarnya serangga yang bertindak sebagai vektor dari suatu daerah ke daerah lain atau dari luar negeri ke Indonesia, diadakan peraturan dengan sanksi pelanggaran oleh pemerintah. Pengendalian karantina di pelabuhan laut dan udara yang bermaksud untuk mencegah masuknya hama tanaman dan vektor penyakit. Demikian pula penyemprotan insektisida di kapal yang berlabuh atau kapal yang mendarat. Jika keteledoran oleh karena tidak melaksanakan peraturan-peraturan karantina yang menyebabkan perkembangbiakan vektor nyamuk agar dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian vektor terpadu. Pengendalian vektor terpadu merupakan pendekatan untuk mengendalikan vektor penular penyakit dengan cara yang lebih efektif dan juga efisien. Mengapa demikian? Karena pendekatan ini berdasarkan pada data bioekologi vektor, data ekosistem, data dinamika penularan, serta perilaku masyarakat di daerah setempat. Nah, pengendalian ini dilakukan dengan meminimalkan penggunaan pestisida dan juga mengutamakan metode non-kimia. Pengendalian vektor terpadu sendiri itu melibatkan partisipasi berbagai sektor dan pihak, mulai dari sektor pemerintahan, sektor masyarakat, LSM, dan juga sektor swasta. Tujuan dari pengendalian vektor terpadu sendiri adalah untuk mengurangi habitat vektor, menurunkan kepadatan vektor, dan juga mengurangi kontak antara manusia dan juga vektor, sehingga dapat menekankan penularan penyakit secara lebih baik. Selanjutnya, kebijakan dari pengendalian vektor terpadu sendiri harus berbasis bukti atau evidence based dan harus mengutamakan pendekatan vektor terpadu, yaitu menggunakan pestisida yang disetujui serta melibatkan tenaga yang terlatih, sehingga prosedur yang dilakukan itu harus sesuai standar nasional. Kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama yaitu melakukan survei, menentukan metode pengendalian yang tepat, advokasi, perencanaan, dan pemberdayaan masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kemudian, untuk metode pengendalian yang dapat dilakukan itu bisa mengkombinasi beberapa metode, mulai dari metode fisik, yaitu memodifikasi lingkungan, kemudian metode biologi dengan memanfaatkan predator pemakan jentik, yaitu ikan pemakan jentik. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode kimia, yaitu menggunakan pestisida dalam bentuk fogging atau larvasida. Dan setelah melakukan pengendalian, perlu dilakukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait secara berkala untuk memastikan efektivitas program dengan fokus pada penurunan populasi vektor dan kasus penyakit.